akibat melakukan perbuatan mesum. Satu pendaki perempuan menstruasi. Keserakahan Adit yang tidak percaya akan adanya makhluk gaib dan akibat perbuatannya yang senonoh. Begitu juga dengan Siska yang mengalami menstruasi, yang seharusnya tidak boleh ikut mendaki, namun karena rasa ingin tahu Gunung Lawu. Hingga akhirnya Dimas beserta rombongannya dibuat tersesat dan masuk di alam jin oleh dua makhluk halus yang menyerupai pendaki. Bagaimana perjalanan mereka selama pendakian? Apakah Dimas dan teman-temannya bisa keluar dari alam jin yang menyeramkan? Simak dan ikuti kisah mereka. Kabut pagi masih tipis ketika rombongan kecil itu berkumpul di base camp Gunung Lawu. Udara dingin menyentuh kulit, tapi semangat mereka justru menghangatkan suasana. Tawa terdengar bersaut-sahutan, bercampur dengan suara ritsleting tas dan langkah sepatu yang menggesek tanah basah. Dimas berdiri paling depan, memeriksa ulang perbekalan. Sebagai ketua rombongan, ia ingin semuanya berjalan lancar. Di belakangnya ada Adit yang sejak tadi sibuk bercanda, seolah pendakian ini hanyalah liburan biasa. Baginya, cerita tentang Gunung Lawu yang angker hanyalah mitos murahan untuk menakuti orang penakut. Ah, makhluk gaib itu cuma cerita turun-temurun, ucap Adit sambil tersenyum meremehkan. Yang ada cuma rasa capek sama lapar. Siska tersenyum kecil mendengar itu. Ada rasa penasaran besar di dalam dirinya tentang Gunung Lawu. Gunung yang sering ia dengar disebut sakral, penuh pantangan, dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Meski tubuhnya sebenarnya sedang tidak dalam kondisi ideal, rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada rasa khawatir. Pendakian dimulai dengan langkah ringan. Jalur awal terasa ramah, pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga yang diam. Angin berhembus lembut, dan sinar matahari menyelinap di sela dedaunan. Suasana terasa damai, bahkan indah. Mereka sempat berhenti di sebuah lapangan kecil. Di sana, rumput hijau terbentang, seolah mengundang untuk duduk sejenak. Bekal dibuka, cerita mengalir, dan tawa kembali pecah. Tidak ada yang terasa janggal. Gunung Lawu seolah menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka. Namun, di balik keceriaan itu, gunung hanya diam. Ia menyimpan segalanya. Adit, yang sejak tadi menjauh sedikit dari rombongan, tertawa kecil sendiri. Ada sesuatu dalam pikirannya yang tak pernah ia ucapkan. Bagi dirinya, gunung hanyalah tempat tinggi yang bisa ditaklukkan, bukan ruang sakral yang harus dihormati. Ia tidak percaya bahwa alam memiliki batas yang tak boleh dilanggar. Siska sempat merasakan dingin yang berbeda, bukan dari udara, melainkan dari perasaan yang tiba-tiba menekan dadanya. Ia menggeleng pelan, mengira itu hanya sugesti akibat cerita-cerita horor yang sering ia dengar. Tenang aja, kata Dimas sambil tersenyum. Pendakian ini bakal jadi kenangan seru. Mereka melanjutkan perjalanan, tanpa sadar bahwa setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari jalur yang seharusnya. Gunung Lawu masih tersenyum tenang, menyembunyikan apa yang kelak akan menunggu di balik kabutnya. Dan hari itu kebahagiaan masih utuh. Belum ada jeritan, belum ada ketakutan, belum ada yang sadar bahwa mereka sedang diawasi. Kabut mulai turun perlahan ketika rombongan itu memasuki jalur yang lebih rapat. Pohon-pohon berdiri semakin dekat satu sama lain, membuat cahaya matahari sulit menembus. Suasana yang tadi terasa ramah kini berubah sunyi, seolah gunung tiba-tiba menahan napasnya. Langkah kaki mereka tak lagi seirama. Dimas beberapa kali berhenti untuk memastikan jalur, merasa ada yang tidak beres. Papan penunjuk yang seharusnya mereka lewati tak kunjung terlihat. Aneh, gumam Dimas pelan. Harusnya dari tadi kita ketemu percabangan. Adit tertawa kecil, masih dengan sikap meremehkan. Mungkin kita terlalu lurus mikirnya. Gunung kan ya gini. Namun suara tawanya terdengar sumbang. Bahkan dirinya sendiri merasa udara di sekitarnya berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Siska mulai tertinggal di belakang. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski suhu gunung semakin menusuk. Setiap langkah terasa berat dan perutnya melilit tak nyaman. Ia menggenggam tali ranselnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Beberapa kali ia merasa seperti mendengar suara langkah lain.
bukan dari rombongan mereka. Seperti ada orang berjalan beriringan di balik pepohonan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. "Dim, kamu dengar sesuatu?" bisiknya pelan. Dimas berhenti. Ia mendengarkan. Hanya ada suara angin dan dedaunan. Tapi di sela-selanya, seperti ada bisikan yang terlalu lirih untuk disebut suara. Mereka kembali berjalan. Kabut kini semakin tebal, jarak pandang hanya beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 2 orang pendaki. Pakaian mereka lusuh, wajahnya pucat, namun senyum mereka terlalu lebar. "Hati-hati jalurnya," kata salah satu dari mereka. Suaranya datar, tanpa emosi. Dimas mengangguk sopan, meski hatinya terasa tak nyaman. Ia tak pernah melihat pendaki turun dari arah itu. Jalur tersebut seharusnya buntu. Adit justru menyeringai. "Tuh kan, aman-aman aja." Namun setelah kedua pendaki itu menghilang di telan kabut, jalur yang mereka lewati tiba-tiba terasa berbeda. Tanahnya lebih lembek, pohon-pohonnya tampak asing, dan aroma anyir samar mulai tercium. Siska menahan napas. Perasaan takut kini tak bisa ia sembunyikan. Setiap langkah seperti membawa bisikan yang memanggil namanya. Gunung Lawu tak lagi diam. Ia mulai menguji. Dan tanpa mereka sadari, jalur pulang perlahan menghilang. Dimas berhenti total. Kompas yang ia pegang berputar tak menentu. Arah yang seharusnya ke utara kini tak bisa dibedakan dengan selatan. Gunung Lawu seperti memutar ruang, mempermainkan arah dan waktu. "Kita muter," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh sunyi. Adit mulai gelisah. Kepercayaan dirinya retak sedikit demi sedikit. Ia merasa tatapan-tatapan tak kasat mata menempel di punggungnya. Setiap kali ia menoleh, hanya ada pohon-pohon yang tampak lebih tua dan bengkok, seolah mengamati dengan mata yang tak terlihat. Di sela kegelisahan itu, Adit mengingat perbuatannya sebelumnya. Saat rombongan berhenti tadi, ia sempat menjauh ke balik semak, melakukan perbuatan senonoh tanpa rasa hormat. Ia menganggap alam hanya benda mati. Tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Namun kini rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga tulang belakangnya. Siska tiba-tiba terduduk. Napasnya terengah, wajahnya semakin pucat. Ada aroma amis yang kini semakin jelas, tak lagi samar. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. "Dim, aku gak kuat," bisiknya. Dimas langsung berlutut di sampingnya. Hatinya tenggelam dalam rasa bersalah. Ia tahu ia seharusnya lebih tegas sejak awal. Gunung ini punya aturan tak tertulis, dan mereka melanggarnya. Tiba-tiba, 2 pendaki itu muncul lagi. Dari arah yang sama, dengan senyum yang sama. Namun kini mata mereka tampak kosong. Hitam. Terlalu hitam. "Kami bisa antar," kata salah satu. Jalan keluar dekat. Tanpa sadar, kaki Dimas melangkah mengikuti. Jalur yang mereka tunjuk terasa seperti lorong. Pohon-pohon menutup rapat, langit menghilang. Tidak ada burung, tidak ada angin. Waktu terasa aneh. Langkah terasa panjang namun tujuan tak pernah mendekat. Adit mulai mendengar bisikan. Suara tertawa lirih menyebut namanya. Mengungkit kesombongannya, mengungkit perbuatannya. Tubuhnya melemah, lututnya hampir menyerah. Saat itu, Dimas menyadari sesuatu. Bayangan kedua pendaki itu tidak menyentuh tanah. "Berhenti!" teriak Dimas. Namun sudah terlambat. Kabut berubah gelap. Tanah di bawah kaki mereka terasa dingin dan basah. Seperti bukan tanah gunung lagi, seperti dunia lain. Mereka telah melangkah terlalu jauh. Ini bukan jalur pendakian. Ini adalah pintu. Dan pintu itu tertutup di belakang mereka. Tidak ada malam, tidak ada siang. Langit di tempat itu berwarna kelabu pucat, seperti kain tua yang direndam kabut. Dimas dan rombongannya berdiri terpaku, tak berani melangkah. Gunung Lawu yang mereka kenal telah lenyap. Yang tersisa hanyalah hutan sunyi dengan pohon-pohon hitam menjulang tanpa daun. Siska menangis pelan. Tangisnya nyaris tak bersuara seperti takut didengar oleh sesuatu. Tubuhnya semakin lemah, nafasnya pendek-pendek dan matanya tak lagi fokus. Dimas memeluk bahunya, merasakan dingin yang bukan berasal dari udara. Adit berlutut, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Semua kesombongan telah runtuh. Ia mulai berbisik meminta maaf pada gunung, pada alam, pada sesuatu yang tak pernah ia yakini keberadaannya. Jawaban datang, bukan suara, melainkan kehadiran. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan bergerak. Tinggi, kurus, dan tak berbentuk sempurna.
Wajah mereka samar namun mata mereka menyala pucat. Dua sosok pendaki itu berdiri paling depan. Senyum mereka kini terbelah terlalu lebar hingga terasa salah. Aturan dilanggar, suara itu menggema, seolah berasal dari tanah. Yang kotor menarik yang kotor. Angin berhembus kencang, Siska menjerit. Tubuhnya terangkat perlahan seperti ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat. Dimas mencoba meraih namun lengannya terasa berat, seolah ada ratusan tangan lain menahannya. Aku cuma ingin tahu. Suara Siska menghilang bersama kabut. Adit menjerit histeris. Ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Dingin, lengket. Bayangan mendekat. Bisikan-bisikan memenuhi kepalanya, mengulang perbuatannya, mempermainkan rasa bersalahnya. Tubuh Adit ambruk. Dan saat kabut menipis, ia sudah tidak ada. Hanya Dimas yang tersisa. Ia berlari. Tak tahu arah. Tak tahu tujuan. Ia membaca doa yang ia ingat, memohon dengan suara pecah. Kakinya terhantam akar, tubuhnya jatuh, dan semuanya menjadi gelap. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan Dimas di jalur bawah. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan rambutnya memutih sebelum waktunya. Ia selamat. Namun setiap malam, Dimas terbangun sambil menjerit. Ia selalu berkata hal yang sama. Jangan ikuti pendaki yang muncul dari kabut. Dan hingga kini, di Gunung Lawu, pendaki sering melihat rombongan kecil berjalan tanpa suara. Salah satunya perempuan pucat menunduk. Salah satunya laki-laki yang menangis. Mereka berjalan pelan, mencari pengganti. Gunung Lawu kembali tenang. Kabut turun seperti biasa, burung kembali bernyanyi, dan jalur pendakian tampak ramah bagi siapapun yang memandangnya sekilas. Tak ada tanda bahwa pernah ada rombongan yang hilang. Tak ada jejak bahwa alam pernah menelan manusia. Namun, para warga sekitar tahu satu hal. Gunung tidak pernah lupa. Dimas kini hidup dalam diam. Ia jarang berbicara, lebih sering menatap kosong ke kejauhan. Setiap kali mendengar kata pendakian, tubuhnya gemetar. Ia menolak mendekati gunung manapun. Baginya, langkah ke tanah tinggi bukan lagi petualangan, melainkan pintu menuju neraka sunyi yang pernah ia masuki. Kadang saat malam terlalu sepi, ia mencium aroma amis yang membuat dadanya sesak. Kadang ia mendengar langkah-langkah di luar jendela, disertai suara tawa lirih yang ia kenali. Suara Adit, suara Siska. Ia tahu mereka tidak benar-benar pergi. Di Gunung Lawu, pendaki berpengalaman selalu mengingatkan pendatang baru. Jaga sikap, jaga ucapan, jaga tubuh dan niat. Karena gunung bukan sekadar tanah dan batu. Ia hidup, ia melihat, ia memilih siapa yang boleh pulang. Dan bila suatu hari kau mendaki, lalu bertemu dua pendaki yang wajahnya pucat, langkahnya tak bersuara, dan senyumnya terlalu lebar, jangan jawab sapaan mereka. Jangan ikuti arah yang mereka tunjuk. Karena bisa jadi mereka masih terjebak dan sedang mencari teman.